Dan pemirsa, lalu apakah bandara terbesar kedua setelah Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten ini juga bisa menjadi bandara yang sibuk dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan? Kita akan membahasnya bersama Sekjen Kementerian Perhubungan Novi Rianto. Selamat pagi, Pak Novi. Selamat pagi, Baik, Mas. Pak Novi, jadi sebenarnya apa alasan utama pengalihan operasional dari Bandara Hussein ke Kertajati, Pak? Jadi yang sebagaimana sudah pernah disampaikan Bapak Menteri Perhubungan bahwa alasan utamanya adalah keselamatan penerbangan ya. Kita tahu bahwa Bandara Hussein yang ada sekarang itu kan dia ada di Cekungan. Kemudian di satu sisi Kota Bandung juga terus berkembang. Padahal kita membutuhkan suatu pergerakan yang lebih masif lagi, sehingga akan digunakan pesawat besar, misalnya digunakan untuk haji, digunakan untuk umroh, kemudian pergerakan pesawat yang narrow body seperti Airbus 320, kemudian Boeing 737 series, itu kan semakin masif. Sementara kalau bandaranya kecil dan kota areanya itu tumbuh, ini maka akan keselamatan penerbangan untuk pergerakan pesawat ini akan sangat terbatas, sehingga otomatis juga tidak bisa menampung pesawat besar dan traffic yang besar. Kita tahu bahwa Jawa Barat ini kan penduduknya paling banyak se-Indonesia, kemudian potensi untuk haji dan umroh juga sangat besar. Sehingga alasan keselamatan ini akan sangat prioritas. Oleh karena itu dibutuhkan ruang gerak untuk pesawat yang lebih besar, baik dari sisi ukuran pesawatnya, juga dari sisi banyak trafficnya. Gitu, Mas. Ya, Pak Novi membicarakan mengenai keselamatan. Sejauh ini kesiapan dari Kertajati sudah sejauh mana dan apakah semua landasan dan juga gate sudah dibuka dan juga beroperasi di sana? Jadi untuk fasilitas pelayanan, Mbak, untuk fasilitas pelayanan kepada pesawat udara yang khusus untuk keselamatan sudah sangat lengkap ya. Di sana sudah dilengkapi dengan instrumen landing system untuk kategori 1, sama dengan Soekarno-Hatta, sama dengan Bali. Jadi memang sudah sangat perfect ya untuk lighting, kemudian alat radio untuk pendaratan. Pendaratannya adalah pendaratan presisi. Demikian juga dengan pendaratan-pendaratan menggunakan satelit. Sementara kalau kita di Hussein ini sangat terbatas ya, karena ada beberapa bangunan tumbuh juga. Kemudian dari sisi pelayanan kepada penumpang, saya kira seperti terminal yang ada di terminal, kemudian jembatan penghubung dari airset ke terminal, kemudian fasilitas-fasilitas parkir untuk pesawat, demikian juga untuk fasilitas parkir kepada penumpang semuanya sudah tersedia. Jadi dari sisi keselamatan, keamanan, dan pelayanan semuanya sudah terpenuhi. Demikian, Mbak. Baik, Pak Novi, kalau penumpang itu kan biasanya ke airport juga ingin mengunjungi toko-toko yang ada di airport tersebut ya, Pak Novi. Ini pelayanannya seperti apa, Pak Novi? Apakah semua toko juga sudah buka di Bandara Kertajati ini, Pak Novi? Dari rekan Metro TV tadi kan Bang Sony sudah menyampaikan ya, ini akan bertahap. Karena bandara ini makin ke sana tentunya kita harapkan makin ramai. Sehingga kalau pasarnya juga sudah ada, otomatis konsesi, kemudian fasilitas untuk pada penumpang, baik itu misalnya restoran, kemudian juga konsesi yang lain untuk penjualan kebutuhan penumpang pada saat bepergian, semuanya pasti akan makin ke sana makin bertambah. Dan untuk saat ini saya kira untuk fasilitas yang mendasar semuanya sudah beroperasi dan dapat melayani penumpang untuk kebutuhan dengan traffic pada saat ini. Iya, Pak Novi, pembangunan Kertajati ini kan sempat terhenti waktu itu ya. Apakah ada sejumlah fasilitas yang tidak mumpuni begitu? Apakah sudah ada pembenahan sebelum beroperasi? Jadi kita memegang standar yang ada di kita nasional maupun internasional, karena kan kita tahu bahwa ini juga akan digunakan untuk internasional, utamanya untuk pesawat-pesawat besar ya. Jadi sebelum dioperasikan, inspektor dari perhubungan udara sudah melakukan inspeksi, baik itu untuk keselamatan, keamanan maupun kenyamanan. Jadi tidak ada satupun persyaratan yang tidak boleh dilewati. Jadi kalau persyaratan tidak dipenuhi, misalnya radio navigasinya tidak benar, kemudian juga ada persyaratan kenyamanan yang kurang, demikian juga dengan keamanan, misalnya security-nya tidak terpenuhi, maka kita tidak akan berikan izin untuk dioperasikan. Baik, Pak Novi, lalu ke depan ini seperti apa, Pak, sejauh ini evaluasi ataupun mungkin ada evaluasi begitu dari pembangunan infrastruktur maupun dari kinerja dari Bandara Kertajati ini ke depan akan seperti apa, Pak Novi?
Ke depan kami sangat optimis ya, Mas. Jadi kita tahu bahwa potensi Jawa Barat ini kan sangat besar, baik dari sisi penumpang, untuk pergerakan penumpang maupun untuk kargo. Jadi dua-duanya kita dorong. Kami sangat berharap bersama-sama dengan stakeholder, baik itu Angkasa Pura II selaku operator bersama-sama dengan BIJP dan juga pemerintah kota dan Pemda di Jawa Barat, untuk sama-sama bisa melakukan penambahan konektivitas ya. Konektivitas itu baik itu untuk pesawat udaranya, untuk domestik, maupun juga untuk internasional. Untuk internasional kita juga sangat erat ya berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Utamanya kita dengar semua bahwa akan ada penambahan ya untuk haji, demikian juga umroh. Kita harapkan ini konektivitas akan semakin meningkat. Dan kami harapkan juga operator bandara bersama-sama dengan airline juga bisa bekerja sama untuk bisa menarik wisatawan, baik itu nanti datang dari daerah Timur Tengah sana, Eropa, Australia, maupun China, serta India yang kemungkinan besar potensinya ke depan sangat baik-baik sekali untuk kita semua, yang lebih khusus adalah untuk masyarakat Jawa Barat. Iya, Pak Novi, Kertajati ini kan juga jauh dari pusat kota sebenarnya lokasinya ya. Selain akses dari bus dan juga travel, apakah akan ada penambahan akses transportasi massa ke Kertajati dan bagaimana mengubah mindset masyarakat agar mereka ini mau naik pesawat ke Kertajati? Jadi sebetulnya kalau konektivitas ini nanti akan mengikuti dari ini juga ya, permintaan pasar. Semakin banyak masyarakat menggunakan Bandara Kertajati, otomatis nanti teman-teman di swasta, di pengusahaan maupun di BUMN akan menambah, karena pasarnya ada, pasti otomatis pemberian pelayanan ini akan bertambah karena akan menguntungkan kedua belah pihak. Sementara bagaimana masyarakat supaya menggunakan Bandara Kertajati, kita tahu semua, semakin perekonomian di Indonesia ini semakin maju, maka kebutuhan masyarakat untuk bepergian, kebutuhan masyarakat untuk saling terkoneksi, baik itu dari antar kota di domestik maupun internasional juga semakin meningkat. Jadi kami yakin sekali bahwa bandara ini utilitasnya ke depan akan semakin tinggi dan memberikan profit baik langsung maupun tidak langsung untuk masyarakat pengguna ataupun masyarakat yang ada di sekitar Bandar Udara Kertajati. Jadi kita yang penting memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bandara Kertajati adalah memenuhi persyaratan dari sisi keselamatan, keamanan, dan juga pelayanan yang optimal. Dan juga masalah tarif memang kita tidak bisa kendalikan sepenuhnya. Kita tahu semua bahwa tarif ini sangat tergantung kepada harga minyak. Harga minyak di pasaran dunia saat ini dengan adanya beberapa kondisi global memang mengalami fluktuasi yang sehingga dapat berakibat terhadap harga tiket penerbangan. Sementara untuk konektivitas, teman-teman dari yang mengusahakan Damri ataupun travel-travel yang lain yang bisa melayani masyarakat, mereka sudah berusaha untuk memberikan diskon sehingga konektivitas dari beberapa kota, tidak hanya dari Bandung, mungkin dari Cirebon atau daerah-daerah sekitarnya Indramayu, ini semuanya akan bisa terpenuhi, Mbak. Terima kasih. Pak Novi, tadi Anda menyinggung soal tarif ya. Menteri Perhubungan sebelumnya mengatakan bahwa harga tiket pesawat dari Bandara Kertajati lebih murah dibandingkan dengan bandara lainnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Saya kira kalau itu kan nanti kita bisa kerjasama dengan airline ya, karena untuk memicu kemauan dari masyarakat untuk menggunakan transportasi khususnya dari bandara ini, bisa saja nanti kita kerjasama dengan airline, kita kerjasama dengan teman-teman yang lain untuk bisa menarik minat masyarakat dengan memberikan suatu diskon dan sebagainya. Itu adalah nanti trik ataupun hal-hal yang perlu digali lebih dalam lagi sehingga mudah-mudahan ke depan bisa menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi udara. Demikian, Mas. Termasuk diskon landing fee begitu ya, Pak? Bisa saja. Jadi itu nanti bisa kita bicarakan dengan pihak Angkasa Pura dan BIJP sehingga aviation charge itu baik itu untuk navigasi, baik itu untuk pendaratan dan lain sebagainya itu akan bisa kita rembuk bersama-sama ya, akan bisa kita bahas bersama-sama sehingga akan bisa mengurangi ya kos-kos yang pada saat ini memang cukup berat karena fuel memang sedang fluktuatif, harganya kalau nggak salah sekarang itu masih di atas 90 US dollar per barelnya. Gitu, Mas. Iya.
Pak Novi, Kertajati kan juga ditargetkan akan menjadi bandara untuk pemberangkatan haji ya. Apakah akan bisa dimulai tahun depan nih Pak, pemberangkatan haji ini? Kami kalau dari sisi fasilitas yang ada, artinya dari sisi fasilitas airside maupun landside, kami sudah sangat siap dan kami sangat berharap nanti bersama-sama dengan Kementerian Agama ini akan menjadi suatu tempat embarkasi haji yang sangat nyaman untuk masyarakat dan juga bisa memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat di Jawa Barat, khususnya di beberapa daerah baik itu Bandung, Cirebon, Indramayu dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan akan lebih baik daripada mereka harus berduyun-duyun atau berpadat-padat di Soekarno-Hatta atau bandara-bandara yang lain. Kertajati masih sangat tegas sehingga akan lebih nyaman kepada masyarakat untuk penggunaan khususnya untuk embarkasi haji masyarakat kita. Baik, terima kasih Sekjen Kementerian Perhubungan Pak Novi Rianto sudah berbagi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Novi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.